Saya mau bertanya, mengapa ada Katolik dan Protestan? Mengapa kita tidak tetap di Ortodoks? Begini, kalau kita mempelajari sejarah gereja, hampir semua kasus munculnya gereja itu karena adanya perbedaan-perbedaan paham, pertentangan-pertentangan ajaran, sehingga lalu akhirnya mulai terpecah dan muncullah gereja-gereja, entah ada yang memang berniat untuk membangun gereja baru, atau ada yang memang tidak berniat membangun gereja baru, tetapi kondisi memaksa, sehingga akhirnya memang mungkin punya niat hanya mereformasi gereja, tapi kondisi membuat akhirnya harus out, sehingga muncullah gereja-gereja yang baru. Nah, saya misalnya memberikan contoh bahwa dari perkembangan gereja awalnya ya, gereja mulai bertumbuh, gereja mula-mula munculkan di timur. Muncul di timur lalu akhirnya mengalami perkembangan yang cukup luas masuk ke wilayah barat, ke wilayah Eropa. Tapi sambil kekristenan atau gereja menyebar ke Eropa, ke barat, tapi tetap gereja di timur itu tetap ada. Ya, gereja di timur tetap ada sehingga menjadi akhirnya gereja meluas, di timur ada, di barat ada. Dalam perkembangan selanjutnya, gereja di barat itu lebih mementingkan perbuatan. Lebih mementingkan perbuatan, oleh sebab itu yang diutamakan adalah soal amal, soal jasa, dan juga penebusan dosa, dan juga penyesalan dari dosa-dosa itu penting, sangat ditekankan. Juga termasuk di dalam sistem organisasi gereja, itu banyak ditekankan. Nah, keselamatan itu dilihat sebagai sebuah tindakan Allah. Kematian Kristus di kayu salib itu tidak lebih dari perbuatan kasih Sang Juru Selamat itu kepada manusia. Itu tekanan dari gereja yang di barat. Sementara itu, di bagian timur itu yang lebih ditekankan itu adalah sebuah perenungan yang mendalam. Sebuah perenungan yang mendalam, merenungkan Allah sampai pada masuk kepada sesuatu yang bersifat mistik. Ya, mistik di sini tidak dalam artian negatif. Ya, perenungan tentang Allah yang sifatnya mistik dan juga perenungan yang dalam tentang kebenaran, sehingga lalu melahirkan dogma-dogma. Jadi yang satu menekankan perbuatan, ya perbuatan baiknya, yang satu menekankan soal dogmanya atau perenungan tentang Allah yang bersifat mistik. Nah, keselamatan di dalam gereja di bagian timur itu dianggap sebagai suatu keadaan baru, di mana itu dikaruniakan Allah kepada manusia. Yang ditekankan dalam teologi timur itu adalah masuknya Allah ke dalam kemanusiaan, hakikat manusia, inkarnasi. Itu lebih ditekankan, kebangkitan Kristus juga, sehingga membawa orang pada hidup yang kekal. Nah, jadi lama-lama perbedaan ini menjadi dua paham yang terus dibenturkan, dan sejak perselisihan pandangan semacam itu diselesaikan, gereja timur sudah paten. Gereja timur tetap dengan apa yang saya katakan tadi, tapi gereja barat terus mengalami perkembangan, sampai pada akhirnya kira-kira tahun 1054, ya 1054 mulailah perpecahan itu terjadi, perpisahan itu terjadi antara barat yang berpusat di Roma dan timur yang berpusat di Konstantinopel, itu di Turki. Itu mengikuti apa ya, menarik juga secara sejarah bahwa kalau kita melihat perkembangan kerajaan Roma, kan di dalam perjanjian baru kan kita lihat bahwa Roma berkuasa. Lalu akhirnya Roma terus semakin besar, saking besarnya tidak bisa diurus lagi, akhirnya Roma harus dibagi menjadi dua. Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat ya pusatnya di Roma, lalu Roma Italia ini, lalu Romawi Timur itu pusatnya di Konstantinopel, ya, di Istanbul, Turki sekarang itu. Nah, lalu akhirnya terjadi perpecahan semacam itu, terutama pada waktu gereja Barat
yang nantinya disebut sebagai Katolik itu menekankan kepemimpinan pada satu orang yang namanya Paus. Lalu itu ditolak oleh gereja-gereja timur. Gereja-gereja timur merasa bahwa semua uskup itu sama rata dan tidak ada satu tempat khusus atau orang khusus sebagai simbol dari gereja. Nah, mulai disitulah akhirnya terjadilah semacam perpisahan. Lalu muncullah Katolik di barat, sementara di timur itu disebut sebagai ortodoks. Sampai sekarang masih ada gereja ortodoks. Nah, sementara itu terus berlangsung dan kita juga melihat pada akhirnya pada abad yang ke-16 itu terjadilah reformasi Protestan, di mana ada praktek-praktek yang oleh Luther pada saat itu dianggap sebagai praktek-praktek yang menyimpang dari kitab suci. Luther lalu berusaha mereformasi gereja dengan semboyan-semboyannya sola scriptura, sola gratia, sola fide, lalu dengan perjalanan dan cerita yang panjang akhirnya juga terjadi perpisahan menjadi Katolik dan Protestan. Di dalam tubuh Protestan juga nanti akhirnya muncul lagi begitu banyak aliran. Dan kebanyakan memang adalah karena problem-problem perbedaan paham. Jadi memang menurut saya juga sukar untuk kita menjadi satu. Kenapa perlu ada Protestan, Katolik saja, belum ditambah lagi zaman modern ini macam-macam aliran. Kenapa kita tidak satu saja? Menurut saya juga ada positif negatifnya. Ya, ada positif negatifnya. Kalau kita hanya satu gereja dengan satu pemimpin di dunia ini, maka begitu pemimpinnya salah atau sesat, kita sesat semua ke bawah. Ya, kepalanya busuk, kita busuk semua ke bawah. Ya, tapi kalau ada beda-beda begini kan, yang kepala di atas rusak. Ya, maka ada kemungkinan ini rusak, ini baik. Ini rusak, ini baik. Ini rusak, ini baik. Tapi juga ada kelemahannya kalau kita terlalu banyak. Memang akhirnya aliran terlalu banyak. Dengan macam-macam. Satu pendeta dengan aliran tertentu keluar ajar begini, ajar begini, ajar begini. Umat bisa pusing dan bingung. Ya. Jadi memang ada positif negatifnya. Tapi ya itulah yang terjadi. Sehingga memang di sini kita perlu memikirkan ulang kesatuan gereja. Dalam hal ini kesatuan gereja itu tidak berarti bahwa kita semua sama ajarannya. Kita harus lihat dalam ajaran dasar kita harus sama. Ya, ajaran dasar tentang ketuhanan Yesus Kristus, tentang Tritunggal, tentang selamat karena iman, tentang kitab suci adalah firman Allah, tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tentang adanya surga dan neraka. Nah, kalau itu sama, maka perbedaan-perbedaan yang kecil-kecil, yang minor-minor, ya, seperti baptisan, perjamuan, dan lain-lain sebagainya, marilah kita mengabaikan itu. Dan yang penting kita punya fondasi yang sama. Kalau kita sama dalam fondasinya, perbedaan kecil kita abaikan. Kaulah saudara dan saudariku. Tapi kalau perbedaannya mendasar, misalnya kayak kita sama saksi Yehova, ya kita percaya Tritunggal, dia anggap Tritunggal itu kafir. Kita percaya Yesus itu adalah Allah, dia anggap bahwa Yesus itu adalah malaikat, penghulu malaikat. Kita percaya Roh Kudus sebagai satu pribadi dan pribadi ketiga adalah Tritunggal. Tapi saksi Yehova tidak menganggap itu pribadi hanya semacam tenaga aktif, hanya semacam listrik saja. Ya, dan masih banyak juga ajaran saksi Yehova yang secara dasariah itu menyimpang atau tidak sama dengan kita, maka kita tidak bisa disebut sebagai saudara seiman dengan saksi Yehova. Kalau yang dengan Bethel, dengan karismatik, dengan Pentakosta, kita punya basic yang sama, perbedaan-perbedaan kecil, kita tetap bisa bekerja sama dan bersatu. Tapi kalau yang dasar seperti saksi Yehova, kita bukan saudara seiman. Ya.